dan channel YPI News. Saudaraku, kali ini kita update informasi terkait heboh gaduh dalam tanda petik perang antara komplotan Habib Rizik, Habib Bahar Smith, Habib Hanif Alatos yang sudah jelas-jelas nyata memprovokasi umat Islam, khususnya muhibin mereka. Jejak digital sudah bisa kita lihat di berbagai platform media sosial. Bagaimana diawali dari Rizik Syihab menantang perang di Jakarta. Kemudian beberapa hari lalu si Hanif Alatos dan Habib Bahar di Madura di depan Laskar Sakera, ya, yang saya singkat Laskar Sakra. Ini memprovokasi umat Muslim. Bahar nyata-nyata menuduh Gus Fuad Pleret itu cucunya PKI dan mengajak para Laskar Sakera yang membawa celurit di area publik di acara yang katanya dikemas dengan branding pengajian itu, membawa celurit, ya. Kemudian mereka mengatakan akan membantai Gus Fuad Pleret, Masya Allah. Kemudian mereka mengajak untuk membela umat Islam, membela ulama, membela Rasulullah katanya. Ini jelas-jelas saya katakan pembohong, penipu. Bahar, Habib Bahar, ya, Rizik, Habib Rizik, Hanif, Habib Hanif itu yang menuduh Gus Fuad sebagai cucu PKI. Kemudian mau membantai Gus Fuad. Kalau memang seperti itu, yang layak dibantai adalah komplotan Rizik Syihab, Hanif dan Bahar Smith itu, ya. Maka menurut fikih Islam, Gus Fuad Pleret sudah menyampaikan kalau memang terjadi perang, orang-orang ini yang suka memprovokasi ini, yang mengawali kegaduhan, mengawali yang namanya persekusi, provokasi, ini halal ini untuk dihabisin, halal untuk dibantai. Astagfirullahaladzim. Tetapi ini fakta bahwa tiada maaf bagi komplotan Habib Ba'alawi jika sesat menyesatkan, jika terus-terusan provokasi seperti yang sudah Anda saksikan di video-video sebelumnya di berbagai platform media sosial. Kalau memang mereka sadar, ya, dengan catatan pertama, tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, karena pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah sudah terbukti itu kebohongan publik, sudah terbukti itu semua kedustaan. Mereka mengaku keturunan Rasulullah, memanipulasi keturunan hanya ingin dimuliakan supaya orang-orang Muslim khususnya pribumi Nusantara bisa dikendalikan, bisa dijadikan jongos, bisa dijadikan budak spiritual. Oleh karena itu, dari hasil riset ilmiah, bukan fitnah, sering saya sampaikan, berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab secara filologi dan juga tes DNA, mustahil keturunan imigran Yaman ini sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan sudah terbukti, terindikasi kuat mereka adalah cucu Yuya, cucu PKI. Kenapa? Mereka seringkali meneriakkan PKI kepada orang lain. Jangan salahkan kami kalau kemudian merekalah yang sesungguhnya keturunan PKI. Leluhur mereka itu di Yaman Selatan sana adalah dedengkotnya PKI. Di Indonesia ada leluhur mereka juga PKI. Siapa itu? Muso, Fahrul Barat, ada DNID. Itu adalah dedengkotnya PKI di Indonesia dan ternyata setelah diteliti terbukti itu adalah Ba'alwi, leluhur mereka. Dan yang lebih jauh lagi adalah yang namanya Habib Utsman bin Yahya. Itu jelas-jelas itu penjajah karena dia berpihak pada pemerintah kolonial Belanda, membuat fatwa untuk melemahkan perjuangan Kiai Nusantara. Nah, sekarang ini yang sedang ramai yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah penjajah yang menjajah Indonesia dengan berkedok mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian disebut oleh kelompok mereka disebut Al-Khairat itu.
Kenapa kita bisa bilang begitu? Ini fakta sejarah. Fakta sejarah bahwa selama hidupnya berdasarkan kajian historis yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu berwarga kenegaraan asing, warga negara asing datang ke Indonesia ya, yang bahasanya sebenarnya realitanya menjajah, kemudian diklaim oleh mereka dia adalah pahlawan bagi mereka. Jadi menurut saya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu pada masa hidupnya karena warga negara asing yang datang dari Yaman menuju Indonesia tidak ada bedanya 11-12 dengan yang namanya pemerintah kolonial Belanda. Ya beda-beda dikit lah, miripnya banyak. Warga negara asing datang ke Indonesia, dia mencari kehidupan. Sama Belanda itu datang ke Indonesia juga mencari kehidupan, supaya kehidupannya lebih baik. Maka 11-12 dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu mendirikanlah lembaga pendidikan, katanya begitu, lembaga pendidikan Islam. Lalu sekarang dianggap sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional dari mana? Apa bedanya dengan pemerintah kolonial Belanda, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Dia selama hidupnya warga negara asing. Sama dengan Belanda datang ke Indonesia. Kan begitu. Belanda juga mendirikan lembaga pendidikan. Jangan menutup mata. Kalau bicara kriterianya adalah karena pernah mendirikan lembaga pendidikan. Apa kamu kira penjajah Belanda tidak pernah mendirikan lembaga pendidikan? Saya terangkan, biar kamu paham. Pada abad 19, itu sangat terkenal itu. Belanda melaksanakan politik balas budi yang dikumandangkan oleh Van de Venter. Politik yang disebut dengan politik balas budi. Ya, politik etis. Kenapa ada politik etis? Belanda memberikan kebaikan kepada Indonesia karena Belanda itu merasa punya hutang budi. Karena Indonesia lah kas Belanda terpenuhi. Akhirnya Belanda membuat politik etis. Apa isi politik etis? Yang pertama, membangun irigasi. Oleh karena itu jangan heran, di Indonesia ini banyak peninggalan Belanda berupa sungai-sungai, aliran sungai, irigasi. Itu kan jasa Belanda, kalau kita bicara jasa. Yang untuk mengairi sawah-sawah. Cuman masalahnya waktu itu diselewengkan. Irigasi yang dibangun oleh Belanda yang sebenarnya bertujuan untuk mengairi sawah-sawah pribumi, diselewengkan ternyata hanya untuk mengairi sawah-sawah perkebunan Belanda. Itu satu. Maka Belanda punya balas budi di sini. Maka Belanda punya jasa di sini. Kalau bicara jasa. Yang kedua, Belanda membalas budi dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi Belanda membuat sekolah-sekolah. Apa bedanya dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Jasa Belanda banyak di bidang pendidikan. Ya, karena apa? Belanda menerapkan politik etis yang isinya pertama adalah irigasi, yang kedua adalah edukasi, pendidikan, yang ketiga adalah migrasi. Nah, setelah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, ternyata Belanda juga menyelewengkan di situ. Lembaga pendidikan ternyata hanya untuk mencetak tenaga-tenaga rendahan yang dipekerjakan di kantor-kantor perkebunan Belanda. Yang ketiga, migrasi. Jadi di Jawa sejak zaman dahulu, zaman kolonial, itu penduduknya relatif padat dibanding luar Jawa. Maka dia menerapkan politik migrasi, politik yang ketiga, politik etis, migrasi. Orang-orang Jawa banyak yang dipindah ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar Indonesia, yaitu ke Suriname. Maka yang ternyata ada penyelewengan juga. Orang-orang yang dipindah, dibawa ke luar Jawa ini hanya dipekerjakan di perkebunan Belanda. Jadi intinya kalau bicara jasa pendidikan, Belanda punya jasa untuk mendirikan lembaga pendidikan dan mencetak para cendekiawan. Lahirnya kaum terpelajar di Indonesia itu karena lahirnya politik etis, yaitu munculnya banyak sekali lembaga pendidikan, maka muncullah kaum terpelajar. Dan setelah kaum terpelajar muncullah yang namanya kebangkitan nasional.
Setelah muncul kebangkitan nasional, maka Indonesia tidak lagi berjuang secara kedaerahan, tetapi perjuangannya pun sudah bersifat nasional. Maka nanti muncul yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, ketika kita berjuang bersatu, bangkit secara nasional, membangun Indonesia, kemerdekaan Indonesia, justru Habib-Habib Alawi itu memikirkan nasib sendiri. Mereka membentuk Robitoh Alawiyah, mengamankan nasib mereka. Jadi, kita duga kuat yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah sama dengan Belanda misinya, orang asing, ya, mendirikan lembaga pendidikan. Itu tujuan awalnya jelas untuk merubah nasib mereka, untuk kebaikan Habib Jufri, Habib Salim bin Jufri, Habib Idrus bin Salim itu sendiri, ya, yang kemudian terus situasi berubah, akhirnya di branding ini adalah pahlawan untuk Indonesia. Saudaraku, dari catatan sejarah yang sudah dibongkar oleh para sejarawan, maka yang namanya, mohon maaf sekali lagi, saya hanya menyampaikan fakta-fakta berdasarkan catatan sejarah, bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat untuk sebagai pahlawan nasional. Seperti itu intinya. Jadi, alasan dia sebagai pahlawan pendidikan tidak memenuhi persyaratan. Karena banyak tokoh-tokoh kita, bahkan Belanda pun banyak yang punya jasa pendidikan. Apalagi dia mengklaim, ya, pahlawan nasional. Nasionalnya dari mana? Kalau diklaim sebagai pahlawan untuk mereka, nggak apa-apa. Kalau itu hanya klaim untuk kelompok mereka, nggak apa-apa. Tapi jangan memaksa kelompok lain, jangan memaksa seluruh bangsa Indonesia untuk mengakui Habib Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional. Silakan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Al-Khairat, mengklaim sepihak, tidak apa-apa, tapi jangan sampai memaksa orang lain agar percaya, apalagi memaksakan diri kepada negara agar negara mengakui dia sebagai pahlawan nasional. Itu tidak bisa, ya. Kami berharap pemerintah benar-benar mempertimbangkan berbagai aspirasi, ya, berbagai usulan dari masyarakat luas. Kalau diadakan survei, saya yakin, ya, hasilnya mayoritas bangsa Indonesia menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Ya, oleh karena itu 2 kali pengajuan itu sudah ditolak. Lah ini mau diajukan lagi. Nah, diduga ada pemalsuan dan manipulasi data terhadap datanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Makanya tim yang memverifikasi terkait pengajuan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mohon lebih teliti. Jangan sampai Anda membuat kesalahan. Contohlah tim-tim yang sebelumnya yang sudah, ya, menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Kepada Bapak Presiden Soeharto, mohon maaf, mohon ampun, mohon untuk, ya, bersifat adil dan mentaati peraturan perundang-undangan untuk tidak meloloskan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Apalagi ada upaya dari muhibin mereka yang sudah kelihatan nyata, ya, memaksakan kehendak mereka agar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dijadikan sebagai pahlawan nasional. Saudaraku yang dirahmati Allah, adanya polemik dan semakin panas ini kan karena di satu pihak ada yang menolak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional, di pihak lain ada yang ingin memaksakan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional. Kelompok yang ingin memaksakan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional tentu komplotannya Rizik, kemudian si Bahar dan juga si Hanif. Sampai kemudian Rizik teriak-teriak menantang perang, ya, gara-gara Gus Fuad mengkritisi komplotan Habib Alawi bukan keturunan Nabi. Nah, sampai kemudian muncul video yang memframing Gus Fuad sebagai cucu PKI. Itu adalah video yang jelas-jelas bohong, tidak benar. Nah, akhirnya video itu di-blow up, dibenarkan oleh para muhibin seperti komplotan FPI yang kemarin berselisih paham dengan Gus Mufid atau Kiai Haji Mufid Sadullah atau Mbah Mufid. Dan kemudian video itu dibesar-besarkan, dilegitimasi oleh si Bahar Smith dan juga Hanif Alatos. Ceramahnya di Madura, dia jelas-jelas menuduh Gus Fuad adalah cucu PKI. Oleh karena itu ini perlu kita luruskan, ya. Untuk edukasi masyarakat harus paham ini. Kalau mereka terus memaksakan, maka dipastikan Bahar Smith, Rizik akan dipenjara lagi karena PWILS tidak tinggal diam.
Sudah jelas PWI-LS menyampaikan kalau mereka terus mempersoalkan maka 1.000 laporan akan bisa dikeluarkan untuk komplotan Habib. Nah sekarang sudah terbukti sedikit demi sedikit warga PWI-LS sudah membuat laporan kepada polisi. Yang pertama Rizik Syihab sudah dilapori. Diawali dari Banyuwangi, kemudian Banten, dan kemarin di Banyumas. Besar-besaran itu. Jadi jangan meremehkan. Rizik Syihab sudah merendahkan PWI-LS disebut sebagai organisasi kera, laskar kera. Mereka lah yang sebenarnya bermental kera. Ngecut, ya penakut. Kenapa saya bilang dia penakut? Buktinya Rizik. Dia selalu menjadikan Muhyiddin sebagai tameng, menjadikan Muhyiddin sebagai bemper. Komplotan Rizik itu kalau tidak ada Muhyiddin mana berani keluar-keluar. Termasuk Rizik Syihab, Hanif, dan Bahar. Sekali lagi mereka itu tidak akan berani kalau tidak ada Muhyiddin. Bahar teriak-teriak di Madura di depan para laskar kera atau kera itu. Nah itu kan di depannya para Muhyiddin. Kalau tidak ada Muhyiddin berani mana dia? Nggak ada dia. Dia membuat sebuah doktrin kepada laskar sakera. Membela Rasulullah. Membela Islam. Membela umat muslim katanya. Umat muslim yang mana yang Anda bela? Ya, lalu didoktrin. Membela Bahar Smith, membela Habaib adalah sama dengan membela Rasulullah. Membela Habaib adalah membela agama. Itu tidak betul. Hanya orang bodoh yang percaya doktrinnya Bahar Smith. Ya mohon maaf, ini sangat serius. Sangat serius, perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa yang disampaikan Rizik, yang disampaikan Bahar, Hanif Alatos yang sudah viral di berbagai platform media sosial, yang menuduh Gus Fuad sebagai cucu PKI, ya itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Justru mereka sendiri yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itulah, ya, oknum-oknumnya keturunan dari PKI, oknum PKI. Oh ya, saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin tunjukkan yang pertama Rizik Syihab. Kenapa ya dipastikan kalau dia tetap seperti itu perilakunya masuk penjara? Karena pertama kasusnya banyak banget, ya. Kasusnya banyak banget. Tapi yang sedang viral yang pertama tentu cek mesum. Cek mesum ini bisa jadi pintu masuk dia untuk diperkarakan lagi. Kemudian yang terakhir adalah provokasi yang menghina PWI-LS. Dan untuk ini sudah dilaporkan. Ya, sudah dilaporkan dan kemarin yang ada di Banyumas. Kemudian si Bahar Smith. Bahar Smith itu setidaknya ada di 2 kasus yang belum terselesaikan, yaitu kasus yang dilaporkan oleh Tubagus Mogi Nur Fadil karena Bahar sudah menghina keturunan dari Wali Songo. Bahar menyebut keturunan Wali Songo tidak ada. Padahal keturunan Wali Songo banyak banget, ya. Kemudian kasus dia menggeruduk rumahnya Bapak, ya, yang Bapak yang itu loh, yang kasusnya investasi itu, ya, Bapak Dinarifin. Kemudian kasus yang dia provokasi di Madura, sehingga mereka itu harusnya minta maaf. Kemudian si Habib Hanif Alatos, ya, yang juga memprovokasi menuduh Gus Fuad cucu PKI. Nah ini adalah sebuah penghinaan menurut saya. Kalau mereka tidak segera sadar, wah ini terus bisa diperkarakan. Oleh karena itu sebaiknya para Habib-Habib Ba'alawi ini meminta maaf. Tiada maaf bagi mereka kalau mereka tidak mau sadar. Tapi kami bisa memaafkan kalau mereka pertama berjanji untuk tidak mengulangi provokasi. Ya, mereka berjanji untuk tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Itu penting. Karena mereka telah melakukan provokasi, mengaku keturunan Nabi, mengkapitalisasi nasab, bahkan mengkapitalisasi dan memanipulasi ajaran agama. Kemudian mereka harus menunjukkan surat resmi pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Sampai sekarang mereka kita ragukan status kewarganegaraan Indonesia, walaupun dia punya KTP, karena dia tidak punya pengesahan. Seperti yang disebutkan oleh Kiai Haji Bapak Subhan, yang sedang menggugat status kewarganegaraan keturunan imigran Yaman para oknum-oknum ini ke MK, Mahkamah Konstitusi. Masih berproses, mudah-mudahan
pemerintah bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Subhan. Tetapi masyarakat juga sudah cerdas. Seandainya Mahkamah Agung menolak, ya masyarakat sudah tahu bahwa secara objektif, realnya mereka nyata-nyata adalah keturunan imigran Yaman, bukan warga asli Indonesia. Ya, yang mereka tidak punya bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian terkait masalah status Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini, masyarakat sudah tahu banget lah. Walaupun sudah dikeluarkan dari Kementerian Hukum status warga negara kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tapi masyarakat tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena faktanya selama hidup yang namanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu warga negara asing. Mereka yang datang ke Indonesia untuk menjajah. Bagaimana tidak kita sebut sebagai menjajah loh? Mereka mendatangi Indonesia lalu menjajah Indonesia. Menjajah dalam konteks dia ditinggal di Indonesia. Kan betul itu. Betul sekali. Kecuali kalau dia selama hidupnya itu sudah mengajukan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Tapi selama hidup dia itu masih status warga negara asing. Nah, baru setelah meninggal di tahun 2004 barulah, kalau saya tidak salah tahun 2004 apa? Ya, atau tahun 2024 itu. Barulah dia diberikan status kewarganegaraan Indonesia dari Kementerian Hukum. Yang kita duga ini oknum-oknum di Kementerian Hukum ini atau di Dinas atau Kanwil Hukum ini, mohon maaf kalau saya keliru menyebut, ini diduga ada manipulasi, ada nepotisme ya di situ. Maka kita mempertanyakan ya, meminta keterbukaan dari pihak-pihak terkait ya, demi edukasi masyarakat. Ya, jangan sampai masyarakat tidak paham persoalan ini. Karena sudah terbuka fakta-fakta bahwa mereka itu, komplotan Habib Alawi itu suka banget memanipulasi data, membelokkan sejarah. Kiai Haji Nur Ihya Salafi Jatinegara sudah membongkar bagaimana ternyata nggak benar kalau merah putih itu atas usulan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Muhammad Yamin sudah menulis dalam buku sejarah, ya, dan itu sudah diakui secara saintifik, keilmuan. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, dengan berulang kali saya sampaikan, siapapun Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, kalau Anda percaya sesuatu hal tanpa ada bukti Anda percaya, saya mempertanyakan kecerdasan Anda, saya mempertanyakan logika akal sehat Anda, saya mempertanyakan sikap ilmiah Anda. Jangan-jangan Anda memang orang goblok sekali, tidak menggunakan akal sehat. Kok bisa percaya sesuatu tanpa bukti? Oleh karena itu, Anda percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah, dan nyata-nyata Habib tidak bisa membuktikan dia sebagai keturunan Rasulullah, Anda sebodoh-bodohnya manusia. Mohon maaf, sebodoh-bodohnya manusia. Kenapa? Karena nggak menggunakan akal sehat, logika ilmiah. Ya, ini ada sebuah ungkapan menarik. Sebodoh-bodohnya seekor keledai tidak akan terantuk batu untuk yang kedua kalinya. Kita pernah tertipu, terperdaya oleh mereka bertahun-tahun. Leluhur kita di masa lalu terperdaya oleh klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah selama bertahun-tahun. Masa kita mau mengulangi kesalahan? Kalau kita mengulangi kesalahan yang kedua kali, mohon maaf, itu terbukti, maka kita itu lebih bodoh dari seekor keledai. Karena seekor keledai tidak akan terantuk batu untuk yang kedua kalinya. Kemudian, saudaraku, kita harus belajar sejarah. Siapa yang melupakan sejarah, dia akan dihukum untuk mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Belajar sejarah berarti belajar pengalaman di masa lalu. Dan pengalaman itu tidak harus kita alami sendiri. Kita bisa membaca literasi, membaca buku-buku sejarah. Supaya apa? Supaya kita bisa hati-hati supaya tidak terperdaya, supaya tidak dibohongin oleh oknum-oknum yang berusaha membelokkan sejarah. Kebaikan-kebaikan di masa lalu kita bisa contoh, kita teladani, kita bisa aplikasikan lagi di masa kini. Tapi kesalahan di masa lalu jangan diulang.
Nah, kesalahan di masa lalu adalah yang dilakukan oleh para orang-orang yang hidup di masa lalu yang percaya Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi. Oleh karena itu jangan diulang kesalahan di masa lalu. Siapapun orangnya di masa lalu yang sudah buat kesalahan mempercayai Habib sebagai keturunan Nabi, karena mereka husnuzon, hanya berdasarkan suhroh wal istifadoh, tidak berdasarkan kajian ilmiah penelitian. Maka siapapun orang yang hidup di masa lalu, kalau dia percaya hanya berdasarkan husnuzon, tidak berdasarkan pada penelitian, itu salah. Dan kesalahan itu harus kita luruskan dan jangan diulangi di masa kini dan masa yang akan datang. Jangan hanya taklid buta. Semuanya harus didasarkan kepada kajian riset ilmiah penelitian. Ini pernah terjadi di masa lalu, pernah saya ulangi kasusnya itu di Eropa sana, ya. Ada kelompok agamawan mendoktrin bahwa bumi itu datar. Berabad-abad itu dipercaya bahwa bumi itu datar. Lalu muncullah Kopernikus, Galileo meneliti secara ilmiah, ditemukan bukti bahwa bumi itu bulat. Maka doktrin keagamaan yang berabad-abad lamanya ya harus tertolak, ya. Itu harus dibatalkan. Maka sekarang yang diterima adalah bumi itu bulat. Apa yang disampaikan oleh Kopernikus dan Galileo itu benar. Ini identik dengan kasusnya Habib Alawi. Bertahun-tahun ini diklaim karena doktrin keyakinan. Mereka menggunakan ajaran agama dimanipulasi, memasukkan dalil, bahkan hadis pun dipalsukan untuk mengglorifikasi, mensuhroh wal istifadokan supaya Ba'alawi dianggap percaya keturunan Nabi. Nah, ini kan orang yang menyebut dari kalangan Habib ini kan orang-orang agamawan, katakan begitu. Saya tidak menyebut dia ulama. Maka doktrin mereka otomatis gugur karena apa? Sudah ditemukan bukti-bukti ilmiah mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang masih percaya dia keturunan Nabi Muhammad, ya mohon maaf, beribu maaf, mohon ampun. Orang itu yang percaya Habib sebagai keturunan Nabi, jelas-jelas dia tidak menggunakan akal sehatnya. Karena dia sudah tercuci otaknya, terdoktrin, ditakut-takuti neraka, diiming-imingi surga. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pejabat, mohon maaf, mohon ampun, ini untuk edukasi. Jangan lihat siapa yang bicara. Jangan melihat saya yang bicara. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang awam yang ingin berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dengarkan apa yang saya sampaikan itu bukan data-data palsu, ada data-datanya asli, ya. Kiai Haji Madudin Usman yang sudah mengantongi itu, yang sudah meneliti hal itu. Apa yang saya sampaikan berdasarkan data secara ilmiah. Saya hanya menyampaikan, Anda yang menyimpulkan. Ya. Saya hanya menyampaikan, Anda yang menyimpulkan. Saya kira itu ya pada pagi hari ini. Mohon maaf, mohon ampun kalau ada salah-salah. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Saya tidak membenci Habib. Sekali lagi, sejak pertama saya membuat konten di channel saya yang pertama Tanda Kejadian. Kemudian oleh para basernya Habib, oleh para pembenci saya itu diserang. Akhirnya saya membuat channel baru untuk antisipasi. Alhamdulillah channel Tanda Kejadian bisa saya selamatkan. Kemudian saya membuat channel yang baru yaitu News Clan Official untuk langkah antisipatif kalau ternyata mereka juga melakukan penyerangan lagi. Alhamdulillah bisa saya pertahankan. Tapi sudah diserang juga. Lalu saya membuat konten yang baru yang namanya adalah News Clan YPI News. Setelah News Clan Official saya buat YPI News. Sehingga saya punya 3 channel ini. Ini karena kejahatan oknum-oknum para buzzer itu yang sudah menyerang-nyerang saya. Saya juga antisipasi. Kalau misalnya News Clan collab, maka saya masih ada lagi. Tapi nanti kalau punya saya diserang semuanya, saya akan buat lagi. Saya tidak akan pernah menyerah. Saya akan buat lagi channel. Untuk niatan edukasi. Saya tidak membenci siapapun. Saya justru cinta kepada Habib ini. Saya ingatkan, jangan menjadi orang pembohong. Jangan menjadi orang yang munafik. Demi mereka sendiri. Ya, dan demi bangsa Indonesia. Kita gaungkan, kita bangun rasa cinta kepada NKRI, jangan cinta kepada Habib. Kita harus bangun itu. Oke? Kita bangga negara kita, jangan bangga kepada Tarim Yaman. Mohon maaf, mohon ampun, video ini dibuat untuk edukasi, bukan untuk persekusi atau provokasi, atau merendahkan siapapun, untuk edukasi. Mudah-mudahan ada manfaat. Mas, salam persaudaraan.
Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!